sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita persiapkan kelas kita. Apabila ada sampah ataupun kondisi pakaian yang belum rapi, mohon dirapikan, dan apabila ada sampah mohon diambil, dibersihkan, kemudian dibuang di tempat. Cukup? Mari anak-anak semua, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Adi untuk memimpin doanya. Doa kita selalu mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas semua limpah nikmat, tentunya nikmat sehat yang pagi hari ini kita nikmati bersama. Yang kedua adalah nikmat kesempatan yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kita semua untuk bisa melanjutkan aktivitas pagi hari ini kita yang diharapkan dengan kesehatan fisik dan kesempatan hidup yang diberikan, kita bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, baik untuk mungkin selepas pulang dari sekolah, atau nanti juga akan jadi bekal kalian di masa yang akan datang. Berikutnya Bapak akan absen terlebih dahulu. Adakah pada hari ini ada yang tidak hadir? Tidak. Hadir semua ya? Hadir semua. Artinya ini untuk kesempatan pagi hari ini seluruh siswa hadir berarti dalam kondisi sehat. Kita doakan juga kepada rekan-rekan kita, teman-teman kita, saudara kita yang mungkin pada hari ini masih dalam kondisi sakit. Semoga cepat diberikan kesembuhan, kemudian dimudahkan segala urusan. Baik anak-anakku, materi pembelajaran pada kesempatan hari ini yaitu berpikir kritis dan semangat mencintai kita. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini, satu, diharapkan nanti kalian mampu menganalisis Al-Quran dan hadis tentang berpikir kritis, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, diharapkan kalian mampu mempresentasikan pesan-pesan Al-Quran hadis secara kreatif. Yang ketiga, membiasakan sikap kritis, rasa ingin tahu dan kreatif dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, mampu menyusun proyek yang menggambarkan hubungan berpikir kritis dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Jadi itu anak-anakku tujuan pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Semoga dari 4 tujuan tadi kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari 4 tujuan tersebut. Kemudian adapun sintak yang akan kita gunakan, metode pembelajaran dengan sintak yang akan kita gunakan adalah dengan metode PJBM, yaitu metode project based learning. Yang sintak-sintaknya adalah nanti diharapkan ada prosesnya anak-anak. Yang pertama diawali dari bagaimana nanti kalian ada sebuah pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang materi yang kita akan pelajari. Yang kedua yaitu kalian akan merencanakan proyek apa yang akan kalian kerjakan. Jadi nanti di sini kita akan membuat proyek berkaitan dengan materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ada
tiga bentuk proyek, nanti poster, infografis, ataupun video. Nanti bisa kalian pilih mana yang akan kalian jadikan sebagai proyeknya. Kemudian yang ketiga, nanti kalian akan menyusun jadwal penyelesaian proyeknya. Ya, nanti kalian akan mencoba menyusun mulai dari kalian melakukan studi literasinya, membuat kelompok, kemudian menggunakan aplikasi apa yang akan kalian gunakan. Nanti kalian nyoba nyusun jadwal penyelesaian proyeknya. Jadi seperti itu. Jadi supaya apa? Proyek yang kita laksanakan itu sudah terukur mulai dari awal hingga tahap akhir. Ya, tahap akhir. Yang keempat, kalian nanti akan mulai proses pengerjaan proyek yang sudah kalian tentukan dari 3 pilihan dari video, infografis ataupun poster. Ya, itu. Kemudian nanti dalam proses pengerjaan itu ada namanya evaluasi. Evaluasi adalah nanti di situ ada penilaian dalam proses pengerjaan. Jadi mohon mengumpulkan dalam kelompoknya karena itu akan ada penilaian. Yang terakhir dari proses singkat PJBL tadi adalah kalian mempresentasikan hasil dari proyek yang sudah kalian buat, gitu. Ya. Paham anak-anakku? Paham ya. Dari awal yang Bapak jelaskan dari awal tadi, kalau memang mungkin ada pertanyaan, paham ya? Paham. Baik anak-anakku, ini kita sudah sampai pada kegiatan ini, ya. Jadi teknologi sudah menjadi sebuah bagian penting dari kehidupan manusia modern, mulai dari alat komunikasi, transportasi hingga alat medis yang canggih. Semuanya lahir dari kemampuan berpikir kritis dan keinginan untuk mau terus belajar. Kemudian akan tetapi di situ adakah kita menyadari bahwa Islam telah mendorong umatnya untuk mencari ilmu dan menggunakan akal lebih dari 1400 tahun yang lalu. Kemudian ada sebuah pertanyaan untuk kalian semua. Bagaimana Al-Quran dan Hadis mendorong kita untuk berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari? Coba jawab. Saya Pak. Silakan Bunda. Menurut saya, implementasi berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari kita dapat memverifikasi informasi sebelum membagikannya. Kemudian berpikir logis dalam menghadapi masalah. Yang ketiga, menggunakan akal untuk menemukan solusi, Pak. Terima kasih Bunda atas jawabannya. Cukup bagus. Jawaban dari Wanda. Jadi dalam arti lain kita harus selalu berpikir logis dalam menyelesaikan sebuah masalah. Berpikir logis apa? Jadi logika kita dalam berpikir menyelesaikan masalah itu harus jalan supaya tidak kita selalu berpikir pendek dalam menyelesaikan sebuah masalah. Banyak yang terjadi contoh kali ini karena kurang kedekatan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menyebabkan pemikiran logis kita itu menjadi hilang. Pertanyaan kedua, mengapa berpikir kritis itu penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi? Siapa yang bersiap menjawab? Cika, silakan. Menurut saya, ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membantu kita seperti menilai informasi yang diterima, mencari solusi untuk memecahkan masalah, dapat mengambil keputusan yang tepat, dan memperkecil resiko mengadopsi keyakinan yang salah. Oke. Terima kasih Saudara Cika atas jawabannya, luar biasa jawabannya. Artinya
di jawaban terakhir mengadopsi sebuah keyakinan yang salah. Jangan sampai kita, artinya mengadopsi itu adalah kita mengambil dan meniru ya, sesuatu yang salah, kepercayaan yang salah, yang itu justru nanti akan menjerumuskan kita atau menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu. Baik anak-anakku, kemudian nanti juga akan Bapak sampaikan, bagikan ke kalian berupa jadwal proyeknya yang nanti juga akan kalian isi ya. Jadi tahapan-tahapan penyelesaian proyeknya nanti coba kalian isi. Di situ nanti di nama kelompok, kemudian nama-nama anggotanya, kemudian mulai dari penyampaian tujuan proyek ya, kemudian penentuan pertanyaan awal, kemudian pembagian kelompok, pengumpulan informasi ya, ayat-ayat Al-Quran dan hadis, kemudian pembuatan konsep awalnya. Jadi konsep awalnya nanti kalian seperti apa? Tadi di Bapak sampaikan ada tiga jenis proyek yang akan kalian pilih nanti. Ada poster, infografis, dan video. Nah nanti coba kalian tentukan bersama dengan kelompok kalian. Kemudian di situ ada diskusi kelompok ya, dan revisi bersama kelompok. Kemudian pembuatan produk akhirnya. Jadi kalian melakukan proses pembuatan proyeknya. Sekali lagi nanti bersama kelompok kalian tentukan proyek. Untuk proyek yang kalian akan kerjakan nantinya itu harus mengandung beberapa unsur ya nanti ya. Yang pertama kutipan ayat atau hadis yang harus ada dalam proyek yang akan kalian kerjakan, baik yang berupa poster, infografis maupun yang video. Yang kedua penjelasan singkat tentang proyek tersebut. Jadi nanti bisa kalian jelaskan secara singkat berkaitan dengan maknanya atau kandungan dalam poster yang kalian kerjakan tadi. Yang ketiga nanti coba kalian visualisasikan ya dalam bentuk desain grafis. Tadi bisa disampaikan desain grafis, infografis ataupun video. Ya. Jadi itu anak-anakku ada tiga unsur dalam proyek, tiga kandungan unsur dalam proyek yang harus kalian kerjakan. Paham ya? Baik anak-anakku, kalau memang tidak ada lagi yang mau ditanyakan, segera kalian mulai berdiskusi, mulai mengisi jadwal tugas pengerjaannya, kemudian menyusun mengerjakan proyek yang akan kalian pilih dari tiga proyek tadi, poster, infografis ataupun video. Silakan untuk mulai bersama dengan anggota kelompok kalian untuk melaksanakan tugas pada kesempatan kali ini. Misalnya kamu desain misalnya kamu kasih
apa-apa. Sebagai itu bapak dari penjelasan gitu itu ya. Sini ada yang ditanya. Coba buat cari template-template yang ini tuh buat pesan. Kalau misalkan teknik sesuai dengan kalian inginkan, cari aja. Intinya harus ada penjelasan singkat. Gitu. Kecuali kalau desain ini apa kan poster kan kemarin. Kami misalkan mau pilih apa poster misalnya, ambil aja posternya. Oh, poster Sultan ya. Buat cari apa yang kamu inginkan misalkan kaitannya dengan apa namanya template-nya berkaitan dengan keislaman misalkan tulisan misalkan. Nanti untuk anunya bisa ngambil dari referensi dari lain yang bisa dibuka gitu ya. Yang ini ada yang mau ditanyakan? Ya template-nya ditambahin di template di elemen atau di desain itu. Coba desainnya bisa kamu tambahin. Tulis saja misalkan jadi salah misalnya itu maksudnya foto ya. Baik anak-anakku, Bapak berikan kesempatan kepada kelompok satu terlebih dahulu untuk menyampaikan hasil pengerjaan proyeknya. Silakan presentasikan ke depan bersama dengan kelompoknya. Baiklah, sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang inspirasi dari Al-Quran. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna poster, yaitu penjelasan terkait Al-Quran yang berjudul tentang berpikir kritis dan cinta ilmu pengetahuan, sebuah perintah ilahi, dan judulnya adalah menghidupkan pemikiran kritis dengan landasan Al-Quran. Dan dalilnya akan dibaca oleh Hafni. Dalil Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya, dengan nama Tuhanmu yang menciptakannya. Quran surat Al-Alaq ayat 1. Penjelasan arti dalam poster ialah ajakan manusia untuk membaca, berpikir, dan mendalami ilmu sebagai ibadah. Ilustrasi penjelasan buku
terbuka dengan cahaya pengetahuan dan seorang muslim membaca. Manfaat poster yaitu membuka wawasan, mendekatkan diri kepada Allah, membaca solusi masalah. Jadikanlah berpikir kritis sebagai ibadah untuk kemajuan iman. Dan penjelasan yang kedua tentang hadis Nabi yang berjudul tentang Rasulullah inspirator semangat menciptakan ijtihad, dan subjudulnya adalah ilmu adalah warisan para nabi. Hadis Nabi yang akan disampaikan oleh Wadah. Hadis Nabi tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Penjelasan arti dalam poster yaitu adalah dorongan untuk menjadikan ilmu sebagai landasan kemajuan dan amal salehnya. Ilustrasi penjelasan yaitu siswa belajar teknologi dengan latar inovasi dan bermanfaat sebagai membentuk pribadi yang tahu. 2. Memberi kontribusi untuk dunia. 3. Menginspirasi inovasi berlandasan Islam. Ilmu adalah jalan menuju ridho Allah dan bermanfaat. Sekian presentasi dari saya. Ada yang bertanya? Ayo, adakah pertanyaan, saran, atau pesan terhadap hasil proyek yang kelompok 1 kerjakan? Saya Pak. Jika silakan berupa pertanyaan, pesan, atau kritik, semoga silakan. Pesan, saran. Oh ya, silakan sampaikan. Menurut saya presentasi kalian sudah cukup bagus terkait materi yang kita pelajari hari ini. Desain posternya pun sudah cukup menarik. Dan saran kami, kalau bisa kasih contoh posternya, jangan hanya satu model, mungkin bisa lebih. Itu aja Pak. Gitu. Jadi masukannya kalau bisa bentuk posternya bukan hanya satu desain gitu ya, ada 2 atau 3 desain gitu ya, atau dengan bentuk variasi yang lain gitu. Ada yang lain? Cukup? Cukup. Kalau cukup silakan diakhiri presentasinya kelompok 1. Saya ucapkan terima kasih atas saran yang disampaikan oleh kelompok 2 untuk perbaikan kelompok kami ke depannya. Demikian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdiri. Sekali lagi saya Bapak ucapkan terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah menyampaikan presentasi yang luar biasa anakku. Jadi presentasi pada kegiatan pagi hari ini juga mengajarkan kepada kita semua untuk membiasakan diri ketika kita mau berbicara di depan umum. Ya, saran Bapak juga Bapak tambahkan kepada kelompok 1 hampir sama dengan pesan dan pesan dari kelompok 2. Presentasi sudah cukup bagus, desain posternya juga sudah cukup mewakili dari materi pembelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini. Saran Bapak adalah tambahan dari kelompok 2 tadi, saran Bapak yaitu tata bahasa yang harus kalian lebih perbaiki. Menurut Bapak itu saja. Jadi sudah cukup bagus. Terima kasih untuk kelompok 1 sudah menyampaikan hasil presentasi proyeknya. Nah, sampailah pada akhir
keseruan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk semua sedikit Bapak tanyakan kepada kalian semua, apakah menurut kalian pembelajaran hari ini seperti apa teman-teman semua? Menyenangkan? Adakah sesuatu yang bermakna yang bisa kalian ambil dari pembelajaran hari ini? Bisa berikan kalian contohnya kepada kita semua berupa apa? Tentang cara membuat poster menggunakan atau menggunakan aplikasi yang berkait dengan teknologi yang ada hari ini. Oke, terima kasih anak-anak semua. Teruslah berkarya, teruslah menggapai apa yang selalu kalian cita-citakan. Jangan pernah menyerah dan jangan lupa selalu memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap langkah yang kita lakukan menjadi sebuah amalan yang baik untuk kita semua, terkhusus kalian sebagai para peserta di kurang lebih itu yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Walaupun sedikit, harapan Bapak itu menjadikan sebuah yang bermanfaat untuk bekal di kemudian hari buat kalian semua. Amin. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.